Kekerasan terhadap perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Perempuan korban kekerasan kerap kali menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak mereka atas keamanan. Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, bahkan di dalam keluarga sekalipun. Menurut Karen Max dari Kanada, kekerasan terhadap perempuan adalah dampak dari era kolonialisme, dari kemiskinan yang meluas hingga diskriminasi rasial dan ketidaksetaraan gender. Jadi menurut Karen, penjajahan itu menjadi akar dari tumbuhnya sistem dan struktur yang menyebabkan tingginya kekerasan terhadap perempuan. Hal ini tentu saja bukan satu-satunya yang menyebabkan tingginya kekerasan terhadap perempuan. Faktor signifikan lainnya adalah norma sosial yang memposisikan perempuan lebih rendah dari laki-laki, sehingga dalam situasi tertentu mereka dianggap layak mendapatkan kekerasan. Film ini bercerita tentang gadis lugu yang mengalami penindasan dan kekerasan hingga harus menghadapi jeratan hukum. Tapi apa yang menyebabkan gadis ini diseret ke meja hijau? Dan bagaimana dia menghadapi situasi ini? Saya Aris Karisma akan membahas film berjudul Jailbait hanya di Visuedik. Jailbait dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh Jared Cohn, dibintangi oleh Sarah Malloy-Lane sebagai Anna Nix, Steve Hanks sebagai Frank Berrigan, Erin O'Brien sebagai Cody, Jennifer Robin Jacobs sebagai Kenny, dan Samantha Cardona sebagai Jane. Film berdurasi 90 menit ini adalah bergenre thriller crime dengan rating konten R. Artinya, khusus dewasa dan pastinya tidak tayang di bioskop dekat rumah kamu. Kita ingatkan, video ini adalah full spoiler content. Baik, adegan dimulai di dalam sebuah kamar di mana Anna sedang memainkan selo, duduk di ranjang yang nampak berantakan. Tak berselang lama, laki-laki parubaya datang dengan sepoyongan di bawah pengaruh minuman keras. Laki-laki tua ini adalah ayah tiri Anna. Dia menghampiri Anna yang hanya terdiam, kemudian dia menamparnya dan mulai menggerayangi tubuh Anna. Nampaknya bukan kali pertama Anna mendapatkan perlakuan ini dari sang ayah tiri. Hal ini bisa dilihat pada wajah Anna yang penuh dengan trauma. Namun kali ini, di saat ayah tirinya mencoba memperkosa, Anna berontak. Dan secara tidak sengaja, kakinya dengan keras menendang tubuh si bapak tua ini sampai tersungkur dan menyebabkan kematian. Lalu adegan berpindah ke pengadilan di mana Anna sedang diadili di depan hakim. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tidak ada bukti yang dapat menolongnya dari jeratan hukum. Walaupun kita semua tahu, kejadian itu dilakukan karena semata-mata hanya untuk membela diri. Bahkan, ibu kandungnya pun bersaksi bahwa Anna dengan sengaja membunuh ayah tirinya. Karena yang dia tahu, ayahnya tidak pernah berbuat senonoh terhadap Anna. Dan ini lebih memberatkan dakwaan Anna. Jadi ini sebagai perempuan, dia lebih membela pemerkosa ya, ketimbang anaknya sendiri. Wow, gila sih ini. Dan akhirnya Anna dijatuhi hukuman penjara 4-9 tahun. Dia dijebloskan di penjara juvenil California, sebuah penjara khusus wanita dengan tingkat keamanan yang maksimal. Di dalam penjara dia satu sel dengan Jenny. Ini bangetnya. Seorang wanita berambut pendek, sedikit pendiam, dan kutu buku. Dengan fasilitas ranjang 2 tingkat, Anna saat itu menempati ranjang tingkat 1, dan Jenny di tingkat 2. Mungkin karena Jenny sudah 5 tahun lebih dulu lah tinggal di sel ya. Jadi, senior tidurnya di atas. Di saat menjelang pagi, Jenny terbangun, dan dia memperhatikan Anna yang masih tengah terlelap. Ternyata, saat itu Jenny tidak bisa menahan hasrat lesbiannya. Jenny melakukan gerakan satu jari sambil menatap wajah si Anna. Suara desahan Jenny membuat Anna terbangun. Jenny pun dengan cepat menghentikan gerakan solonya. Semua napi digiring ke lapangan, dan di sana Anna dihampiri oleh ketua geng napi yang bernama Cody. Dia mengajak Anna untuk bergabung di dalam gengnya. Tapi Anna menolaknya. Cody merasa tidak dihargai dong. Karena baru kali ini ada orang yang berani menolak ajakannya.
sampai Cody menjerat leher Anna dan menodongkan pisau ke tubuh Anna. Dari situ Anna mulai mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari gengnya Cody. Dia terus dibully oleh geng ini. Di saat Anna membersihkan lantai, 6 orang anggota geng Cody membawanya ke ruangan belakang dan memukuli Anna dan mengancamnya untuk tutup mulut. Setelah itu, Anna pun mendapatkan perawatan dari Jane. Jane adalah perawat yang bertugas di situ. Jane memperingatkan Anna agar tidak membuat masalah karena semua orang di penjara ini sangat kejam. Akibat perkelahian itu, Anna dipanggil oleh kepala sipir bernama Frank. Frank berbicara semua hal tentang Anna. Ternyata Frank tahu latar belakang Anna yang dulunya baik dan pandai bermain selo. Dan Anna diminta tampil dalam acara pertunjukan bakat yang akan digelar setahun sekali di penjara itu. Frank menawarkan perlindungan kepada Anna dari kejamnya perlakuan napi-napi itu. Dengan catatan, Anna harus melayani Frank untuk melakukan... you know what I mean lah ya. Anna terlihat menolak, dan dia kembali ke sel. Dia menangis, meratapi nasib buruk yang menimpanya. Anna mengungkapkan kesedihan itu kepada Genny. Bukannya mendapat simpati dari teman satu selnya, tapi justru hal itu memancing jiwa lesbiannya si Genny. Genny pun melancarkan aksinya, menyosor Anna sampai Anna pun tidak bisa menahannya. Anna terbawa suasana dan di situ mereka terpaksa berperang tanpa pentungan. Dan mereka pun ngadu tahu. Di kemudian hari, Anna pun kerap kali mendapatkan bully. Namun, kali ini dia dibully oleh napi berkulit hitam. Tak tahan dengan buliannya, akhirnya Anna pun mendatangi Cody dan menerima tawarannya untuk bergabung dengan geng Cody. Jadi, ceritanya Anna merapat ke geng Cody agar diterima menjadi sekutunya. Ya, koalisi lah ya. Sempat diwarnai adu jotos dengan anak buah Cody di situ. Tapi Cody tidak begitu saja menerima Anna bergabung di gengnya. Ini karena Anna pernah menolak tawarannya. Untuk bisa diterima di geng, Cody memberikan satu syarat, yaitu Anna harus menghajar ketua geng napi berkulit hitam dan harus direkam oleh Cody. Karena rekaman itu rencananya akan disimpan oleh Cody sebagai jaminan bila suatu saat Anna berkhianat, rekaman itu akan dibeberkannya kepada sipir. Anna pun menyanggupi tawaran Cody. Ternyata benar. Dia menghajar ketua geng napi berkulit hitam itu. Setelah perkelahian, Anna digiring ke ruangan soliter, yaitu sebuah ruangan hukuman khusus yang sangat sempit, di mana tahanan yang bermasalah dikurung di sana tanpa mengenakan sehelai baju pun. Yaps, Anna telanjang. Kemudian, Anna pun kembali dipanggil oleh Frank. Lagi-lagi, Frank menawarkan Anna bebas dari hukuman skors asalkan Anna menuruti kemauan Frank untuk melakukan... gimana ya ngomongnya? Ya pokoknya Anna harus mau diewitra lah gitu. Dan dengan terpaksa, Anna pun menuruti kemauannya. Dan mereka pun cus-cus. Scenes berganti di sel tahanan, di mana anak buahnya Cody sedang membuatkan tato di lengan kiri Anna. Di sana, Cody mulai menggunakan narkoba dan memaksa Anna untuk menghirupnya. Setelah keduanya berada di bawah pengaruh narkoba, Cody pun melancarkan serangan lesbiannya secara agresif. Dan Anna hanya bisa pasrah. Keesokan harinya Anna dikunjungi oleh ibu kandungnya. Dan mereka terlibat cekcok. Ibu kandungnya masih saja membela ayah tiri dan terus menyalahkan Anna. Ibunya menganggap Anna berbohong tentang ayah tirinya yang sering meniduri Anna di saat ibunya pergi. Lalu adegan berlanjut, di mana terjadi pertempuran antara geng Cody dan geng napi berkulit hitam. Dan lagi-lagi, Anna masuk ruangan Frank, yang tentunya, kamu tahu dong, apa yang dilakukan Frank bila Anna mendapatkan masalah. Yes, betul. Dia menembaknya dengan peluru berbulu. Tapi sebelum itu Frank memberikan narkobit kepada Anna. Ya, biar rada santuy kayaknya ya. Dengan hanya satu hisapan saja, Anna langsung nge-fly dan bumi terasa bergerak lebih slow dari biasanya.
Anna pun kali ini frustasi dan tidak bisa menahan amarahnya. Jenny yang menjadi sasaran. Anna mulai berubah, menjadi emosional, dan mulai doyan sabu. Akibat tingkahnya yang berlebihan, Cody pun memecat Anna dari geng. Lalu Anna bergabung dengan para napi pecandu narkobin. Jadi pecandu membuatnya jadi lebih berani, hingga dia berani menyerang geng kulit hitam sendirian. Di saat sakau dan butuh narkoba, Cody menghampiri dan mengancam agar Anna berhenti memakai narkoba. Tapi justru Anna malah mengamuk dan mencoba bunuh diri. Namun sipir menggagalkannya. Kemudian, Anna kembali dikurung di ruangan soliter selama berhari-hari. Karena sakau, Anna mencoba menyayat urat nadinya untuk mengakhiri hidup. Anna tersungkur dan tak sadarkan diri. Scenes berpindah ke ruangan isolasi. Diperlihatkan Anna yang duduk di kursi dengan kaki dan tangan yang terikat. Anna terbangun dari pingsannya. Dia mendapatkan perawatan khusus dan diawasi oleh tim medis dengan ketat. Karena Anna sudah termasuk napi yang berbahaya. Dan kali ini, Anna dimasukkan ke dalam ruangan para napi yang mengalami gangguan jiwa. Anna sempat berbicara dengan Jane. Dan Jane dari awal mengetahui latar belakang Anna. Jane percaya bahwa Anna hanyalah korban, dan Anna meminta agar bisa bertemu dengan ibunya. Hari berikutnya ibunya pun datang berkunjung. Berbeda dari kunjungan dia sebelumnya, kali ini ibunya datang dengan menangis dan meminta maaf kepada Anna. Karena ibunya telah menyadari bahwa anaknya tidak bersalah. Ibunya berjanji akan berusaha membebaskan Anna dari penjara. Seperti biasa, Anna dipanggil oleh Frank, si koplo kepala sipir cabul. Dia mengancam akan melaporkan Anna ke Jenderal Pope karena alasan narkoba. Dari situ, Anna benar-benar ada di bawah kendali Frank. Terpaksa, dia harus terus melayani Frank dan menjadi pelanggan tetap di ruangan Frank. Nah, bayangkan, gimana mentalnya nggak hancur coba? Di dalam penjara dia dibetul-betulkan dengan konflik sesama tahanan. Di sisi lain, dia harus jadi budak syahwatnya kepala sipir. Wow, ini si Frank bangsat juga ya. Ya at least kalau mau Ewitra kenapa nggak nyari di luaran gitu loh. Memodal dikit lah, mental gratisan banget. Emangnya hencet milik negara gitu. Oke, lanjut. Adegan berpindah ke ruangan sel. Terlihat Anna menghapus tatonya dengan paku panas. Karena dia sudah tidak lagi menjadi anggota geng Cody. Dia sadar hanya Jenny yang tetap setia jadi temannya, dan kamar sel adalah tempat yang bisa menenangkannya. Keesokan harinya, Anna mendapatkan ancaman dari Cody. Ternyata, Cody mengetahui Anna telah menghapus tatonya. Wow, blunder nih. Cody marah besar, dan Anna pun kembali menjadi bulan-bulanan geng Cody. Awalnya saling dukung, sekarang saling tikung. Dulunya koalisi, sekarang saling benci. Ya, namanya juga koalisi lah. Tidak ada teman yang abadi. Oke, lanjut. Kali ini, Anna mencoba meminta pertolongan kepada Jen. Karena Jen lah yang dapat mempercayainya. Jen sebenarnya tahu kelakuan Frank. Dan Jen berjanji akan melaporkan juga membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Frank. Tapi sialnya, percakapan Anna dan Jen terekam CCTV dan Frank melihat itu semua. Lalu apa tindakan Frank? Demi menjaga citranya di masyarakat, Frank mengutus seorang napi untuk menghabisi Jane. Ya, seperti pejabat pada umumnya, ketika citranya tidak aman, dia akan melakukan berbagai cara untuk membungkam siapapun yang berbahaya bagi nasib karirnya. Termasuk, bila perlu, dengan cara menghilangkan nyawanya. Jane terbunuh dengan luka tusukan di punggungnya. Secara tidak sengaja, Anna melihat Jane yang sudah tidak bernyawa. Mengetahui Jane sudah punya hubungan dekat dengan Anna, Frank memanggil dan bicara kepada Anna bahwa yang membunuh Jane adalah Cody. Tapi coba kita putar lagi. Siapa sebenarnya yang menusuk Jane? Wow, ini dia pelaku yang sebenarnya. Ini rarainya. Ini. Selain membunuh saksi, Frank pun ingin mengadu domba Anna dengan Cody. Jadi lengkap, Frank si kepala penjara, bisanya David et Impera, dan doyan Ewitra. Oke, lanjut. Singkat cerita, di penjara sedang mengadakan pertunjukan bakat tahunan.
Di sana, Anna tampil memainkan selonya. Setelah selesai pentas, Frank menghampiri Anna yang masih duduk di atas panggung dengan selonya. Lagi-lagi, Frank menawarkan kebebasan Anna bulan depan. Dan omong kosongnya si Frank berhasil lagi. Dengan penuh harap namun sakit, Anna pun kembali bersedia meladeni Frank untuk pasrah di Ewitra. Didinya asahayohnya. Oke, lanjut. Hari berganti hari, Anna kerap kali diintimidasi oleh napi-napi lain termasuk Cody. Anna makin terpojok. Suatu hari, Anna mendapatkan surat berisi informasi jadwal sidang pembebasan bersyarat untuknya. Kemudian Anna meminta bantuan Cody untuk menghancurkan Frank. Soalnya di sisi lain, Cody pun merasa geram dengan kelakuan Frank. Nah kan, apa gua bilang tadi? Tidak ada teman yang abadi. Saling benci, koalisi, saling benci lagi, koalisi lagi. Lantas Cody pun menyusun rencana dan membekali Anna sebuah handphone sebagai alat perekam. Anna siap dengan resikonya. Karena jika rencananya ketahuan Frank, bisa-bisa dia disetrum. Di kemudian hari, Anna dipanggil Frank. Sesuai yang dia janjikan, bahwa dalam waktu dekat, Anna akan dibebaskan. Dan untuk yang terakhir, Frank meminta jatah dan memaksanya untuk bercocok tanam. Di saat Frank kerengenah-ngenahnya, perlahan Anna mulai melancarkan rencananya dan Anna berhasil merekam kelakuan mesum yang dilakukan oleh Frank. Singkat kata, tepat di tanggal 13 September, Anna dipanggil untuk sidang pembebasan bersyarat. Frank dan beberapa petugas kejaksaan ada di situ. Petugas pun memeriksa track record Anna selama di penjara dan sepertinya tipis kemungkinan untuk Anna bisa bebas. Anna pun mengakui kesalahan-kesalahannya selama mendekam di penjara dan dia sudah memperbaiki diri. Nah, sekarang giliran Frank menyampaikan pandangannya tentang Anna. Ini Frank justru lebih menyudutkan Anna, menyarankan agar Anna tidak dibebaskan dan tetap menjalani hukumannya lebih lama. Masuk akal jika Frank ingin Anna tetap di penjara, karena ya atuh da muhun ngeunahnya. Oke, lanjut. Mendengar pembicaraan Frank dan catatan buruk Anna, maka petugas kejaksaan memutuskan untuk menolak pembebasan bersyarat untuk Anna. But wait, tunggu dulu. Sebelum petugas menolak pengajuan bebas bersyaratnya, Anna langsung memperlihatkan video rekaman kejadian mesum yang dilakukan Frank terhadap Anna. Frank nampaknya panik. Dengan cepat Frank berusaha merebut rekaman tersebut. Namun, petugas terlanjur melihat isi rekamannya. Frank tidak bisa berkelit, dan Frank akhirnya ditangkap. Mun ditewak mau bisa Ewitra jeung si Anna deui mun nya. Ya enggak. Karekam baik. Lanjut. Petugas kejaksaan kembali memanggil Anna dan meminta maaf. Dan Anna pun dibebaskan. Saat keluar dari penjara, rupanya sang ibu sudah menunggu Anna. Dia disambut dengan pelukan penuh kesedihan dan penyesalan. Di akhir adegan, terlihat Anna sedang memainkan selo di sebuah gedung opera. Dan kehidupannya kembali normal. Dari kisah ini, bertambahlah sudah catatan kelam tentang kehidupan di balik jeruji. Karena ada kalanya kebenaran dan keadilan harus dibayar dengan mahal. Dan pesan yang didapat dari jailbait ini, terutama buat para mamah muda atau janda beranak satu, pandai-pandailah memilih calon suami atau ayah tiri bagi anak perempuan kita. Jangan sampai anak perempuan kita jadi korban pelecehan dan kekerasan. Ya, memang film ini fiksi lah. Tapi di kehidupan nyata, tidak jarang ada kejadian yang serupa, di mana korban perkosaan malah yang disudutkan, bahkan berbalik berujung si korban yang dipenjara, seperti di film ini. Masyarakat kita cenderung masih terbelakang dalam memandang isu perkosaan, seperti menyalahkan pakaian, menyalahkan korban yang keluar malam, dan lain-lain. Semoga di dunia nyata, tidak ada kejadian seperti ini. Oke, that's all for this movie. I hope you enjoy. Saya Aris Karisma. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tentunya hanya di Visuedi.